warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswa sekalian? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana, masih senang ketemu sama Ibu? Masih. Hari ini kita mau belajar apa, ada yang tahu? Enggak. Kali ini kita mau belajar tentang itu ya, keanekaragaman hayati. Nah, nanti Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Kalian catat poin-poin pentingnya aja. Ya, Bu. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah menganalisis konsep keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Terus yang kedua ada mendeskripsikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia serta mampu memahami apa itu garis Wallace dan garis Weber. Terus yang ketiga, mengidentifikasi keunikan hutan hujan tropis. Dan yang terakhir adalah menganalisis upaya pelestarian keanekaragaman hayati dengan melihat faktor yang mengancam pelestarian tersebut akibat bencana alam. Ya, seperti itu. Langsung saja ya masuk ke pembahasannya. Untuk pembukaan, ibu meminta kalian untuk mencari apa itu konsep keanekaragaman hayati tingkat jenis, gen, dan ekosistem. Kalian bisa cari di berbagai sumber ilmiah, bisa pakai HP kalian masing-masing. Habis itu nanti kalian presentasikan sama ibu, ini tugas individu ya, untuk pembukaan awal aja supaya kalian tuh paham apa sih yang namanya keanekaragaman hayati itu. Nah, ibu beri waktu selama kurang lebih 20 menit harus sudah selesai. Itu ada yang ditanyakan? Belum. Ya. Siswa-siswa sekalian, sudah 20 menit. Akhiri untuk mencari informasi dari berbagai sumber yang telah ibu suruh tadi. Sekarang sebelum kalian menyampaikan apa yang kalian sudah cari, ibu akan jelaskan sedikit mengenai keanekaragaman hayati ya. Jadi keanekaragaman hayati itu adalah semua kelompok makhluk hidup yang ada di bumi, antara lain seperti flora, fauna, mikroba. Nah, para ilmuwan ini membagi keanekaragaman hayati menjadi tiga macam tingkat ya, yakni ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, tingkat jenis, dan tingkat gen. Seperti yang tadi Bu kalian suruh cari kan. Nah, kemudian keanekaragaman hayati itu merupakan suatu komponen yang sangat penting. Kenapa? Karena dalam keseimbangan di bumi dan isinya itu termasuk keberadaan manusia, berbagai manfaat keanekaragaman hayati telah dimanfaatkan oleh manusia itu semenjak hadirnya di bumi ini, antara lain sebagai sumber pangan, pakan, sandang, obat, energi, dan jasa penyedia air, serta udara bersih, serta melindungi dari potensi bencana alam dan perubahan iklim. Sekiranya itu aja dulu. Sekarang kalian sampaikan apa yang sudah kalian cari, mulai dari Yana terlebih dahulu. Keanekaragaman ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara komponen biotik dengan lingkungannya. Secara garis besar, ekosistem terdiri dari dua kelompok, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ya. Terus berarti selanjutnya ada keanekaragaman hayati tingkat jenis sama tingkat gen yang akan dijelaskan oleh kita ya. Iya, Bu. Keanekaragaman tingkat jenis atau individu adalah banyaknya jenis hewan, tumbuhan, dan semua makhluk kehidupan. Jumlah keanekaragaman hayati tingkat individu di Indonesia sangat berlimpah. Sedangkan keanekaragaman hayati tingkat gen adalah suatu tingkatan yang menyatakan adanya jumlah total variasi genetika dalam semua jenis organisme. Sudah? Sudah semua? Ya, sudah. Tadi kalian kan sudah menjelaskan apa itu konsep tentang keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, jenis, dan tingkat gen. Nah, sekarang kalian bekerja secara berkelompok ya. Siapkan satu selembar kertas saja. Siapa yang mau pakai punya siapa terserah. Ya, nanti kalian nulis contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem sama tingkat jenis dan gen ya. Baik, Bu. Sekarang ditulis ekosistem sungai, ekosistem danau, ekosistem rawa, ekosistem perkebunan, ekosistem tambak. Keanekaragaman jenis, tumbuhan berbiji,
tumbuhan lumut, jamur, tawon, semut. Keanekaragaman gen, pohon aren, pohon kelapa, pohon pinang, macam-macam warna bunga mawar. Waktunya sudah selesai ya, apakah kalian sudah selesai? Sudah, Bu. Nah sekarang salah satu dari kalian menyampaikan apa yang sudah kalian cari mengenai contoh-contoh keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Ayo kita silakan. Keanekaragaman hayati ekosistem, ekosistem sungai, ekosistem danau, ekosistem rawa, perkebunan, ekosistem tambak. Keanekaragaman jenis spesies tumbuhan berbiji, spesies tumbuhan lumut, spesies tumbuh jamur, spesies tawon, spesies semut. Keanekaragaman gen, spesies pohon aren, spesies pohon kelapa, spesies pohon pinang, dan macam-macam bunga mawar. Ya baik ya udah ya, itu adalah contoh-contoh dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah sekarang ibu akan sampaikan mengenai kira-kira upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang mungkin harus dilakukan oleh kalian itu seperti apa, dan ancaman yang mungkin mengancam keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah yang pertama itu, yang kiranya bencana alam yang sangat mempengaruhi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia itu adalah kebakaran hutan. Kan kita tahu ya, pasti yang namanya hewan-hewan, flora dan fauna itu adanya atau banyaknya ada di hutan ya kan? Nah, kebakaran hutan itu merupakan suatu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan. Sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan. Nah, keduanya ini bisa terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja, yang ditandai dengan penjalaran api dengan bebas serta mengkonsumsi bahan bakar hutan dan lahan yang dilaluinya. Kira-kira ada yang tahu penyebab kebakaran hutan itu apa? Karena ulah manusia, bukan, Bu? Iya, banyak sekali karena ulah manusia. Nah, sekarang ibu akan jabarkan kira-kiranya penyebab kebakaran hutan ya oleh manusia itu karena apa ya gitu ya. Karena yang pertama itu ada pembakaran vegetasi yang memang disengaja, kemudian aktivitas dan pemanfaatan sumber daya alam yang kurang bertanggung jawab, kemudian ada pembuatan kanal-kanal saluran di lahan gambut, yang terakhir ada penguasaan lahan. Nah kebakaran hutan itu ada ada jenisnya. Yang pertama kebakaran bawah, kebakaran permukaan, dan kebakaran tajuk. Kalau kebakaran bawah itu kebakaran yang terjadi di bawah tanah. Nah kalau kebakaran permukaan itu yang berada di permukaan, berarti di atas tanah persis ya, yang membakar seperti rumput-rumput kering seperti itu. Nah kemudian kalau kebakaran tajuk itu kebakaran yang terjadi di atas pohon, yang di atas pohon pokoknya kayak gitu. Kemudian dampak yang mungkin ditimbulkan dari kebakaran hutan ya. Nah dampaknya ini salah satunya itu tadi mengganggu yang namanya keanekaragaman hayati ya. Nah secara umum untuk dampaknya itu ada rusaknya ekosistem. Nah ekosistem tadi kan salah satu contoh keanekaragaman hayati. Dengan adanya kebakaran ini pasti ekosistem akan rusak seperti itu. Kemudian kalau untuk aspek dari manusianya itu, asapnya itu akan sangat mengganggu pernapasan. Terus pandangan kita akan terlihat sangat kabur ya kalau misalnya banyak asap seperti itu kan. Terus ada hutan itu menjadi gundul. Nah ini yang mengganggu keanekaragaman pastinya di tingkat jenis ya. Kebanyakannya di situ karena berbagai macam flora dan fauna itu hidup di hutan seperti itu. Ya begitu ya. Jadi kan tadi itu ibu sudah menjelaskan mengenai kira-kira apa ancaman yang mungkin mengancam keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia yang sering terjadi, yaitu kebakaran hutan. Nah sekarang ibu akan kasih tugas akhir kalian nanti kalau udah pulang ke rumah cari eksplorasi rumah kalian, cari yang namanya berbagai macam keanekaragaman flora dan fauna yang ada di sekitar kalian. Kalian tulis nama ilmiahnya mulai dari kingdom sampai ke tingkat spesiesnya seperti itu. Kalian bisa cari dan mengidentifikasi hewan-hewan yang sekiranya kalian tahu namanya mudah dicari seperti itu, tulis sebanyak-banyaknya. Ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Bisa ngerti? Ngerti, Bu. Ya sudah, jadi seperti itu aja ya tugas terakhir dari ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.